nomor 1. Eko mudik lebaran dengan naik sepeda motor menempuh jarak 240 km. Oke, jarak berarti S-nya ya. S-nya itu 240 km. Pada sepertiga perjalanan awal, kecepatan rata-rata motornya adalah 50 km per jam. Nah, berarti ini awas ada hati-hati ya. Ada awal, pasti nanti ada lanjutannya. Tuh. Berarti 1/3 perjalanan awal ini jarak yang pertama yang ditempuh awal-awal. Berarti S1-nya itu sama dengan 1/3 dikali 240. Kenapa 240? Karena kan jaraknya itu 240 km nih jaraknya tuh. Nah, dia tuh baru menempuh sepertiga perjalanan. Misalnya sepertiga di sini, dia tuh baru menempuh segini. Berarti kita cari nih sepertiga dari 240. Itu berarti 80 km. 240 bagi 3 ya, 80. Nah, terus ini untuk S1-nya. S2-nya berarti sisanya ini kan S1-nya. Nah, ini sisanya S2-nya nih dari sini ke sini nih. S2-nya itu berarti 240 dikurangi 80. Kenapa? Karena kan dari sini ke sini 240 udah dipakai gitu kan. Atau dia udah jalan sepertiganya itu 80 km, berarti sisanya masih ada 240 dikurangi 80 yaitu 160 km lagi berarti S2-nya. Nah, terus tadi kecepatan rata-ratanya itu 50 km per jam. Saat dia sepertiga perjalanan ini kecepatan rata-ratanya itu 50 km per jam. Berarti V1-nya sama dengan 50 km per jam. Terus setelah itu ia meningkatkan kecepatan rata-rata motornya sebesar 60%. Nah, ketika sepertiga ini kan dia 50 km per jam. Sisanya itu dinaikin atau digas lagi gitu, 60%. Berarti V2-nya itu sama dengan, ingat kalau misalkan menambah kecepatan, meningkatkan kecepatannya 60%, berarti ada awalan sebelumnya. Penambahannya itu 60%, awalannya berarti 100%. 100 ditambah 60 berarti 160%. Nah, ya udah langsung aja, berarti 160 per 100. Ini kakak langsung ubah ke dalam bentuk pecahan ya biar gampang. Nah, kan karena menambah kecepatan berarti 160% itu dari kecepatan awal kan. Awalnya itu yang 50, berarti dikali 50. Dapatlah berapa nih? Ini bagi ini aja 2. 160 dibagi 2 berarti dapat 80 km per jam. Bagian ini sudah bisa kakak hapus ya. Oke, lanjut. Nah, jika ia berangkat pukul 6.30, berarti ini waktu berangkatnya ya. T berangkat itu 6.30. Maka Eko akan sampai ke tempat tujuan pada pukul berapa? Berarti nyari T tibanya kan. Nah, untuk mencari T sampainya tadi yang perjalanan ini, untuk mencari T sampainya itu berapa nih di sini? Kita kan harus tahu dulu nih, kalau dari sini ke sini itu berapa waktunya? Dari sini ke sini itu berapa waktunya? Nah, berarti kita cari T keseluruhan dulu. Oke, berarti kita nyari T totalnya dulu. T total ini bisa kita cari dari T1 ditambah T2. Kenapa T1 tambah T2? Tadi kan pembagiannya kan dari sini yang sepertiga perjalanan, terus dilanjutkan, gitu kan. Nah, ya udah, T1-nya itu rumus
jaraknya dipakai, jarak kecepatan waktunya yang segitiga ini, S, V, T. Nah, T kan berarti S per V. Berarti di sini S1 per V1 ditambah S2 per V2. Tinggal substitusi. S1-nya itu 80 per V1-nya itu 50. Ditambah S2-nya itu ini ya, 160. V2-nya 80. Tinggal diselesaikan. 0 coret-coret nih biar gampang. 8 per 5. 8 per 5 itu bisa kalian cari bentuk desimalnya atau mau dibiarkan dalam bentuk pecahan. Karena ini nanti T itu kan waktu ya, biar gampang dikalikan dengan waktu satuan waktunya. Di sini kakak pakai yang pecahan. Tapi kalau kalian mau pakai desimal boleh. Kalau misalkan kiranya kalian lebih gampang hitung pakai desimal boleh. Nah, di sini 8 per 5 itu kalau kita sederhanakan berarti 1 dapat 1, 3 per 5. Ditambah 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 itu dapat 2. 1, 3 per 5 ditambah 2. Pecahannya. Silakan kalau misalkan yang mau nggak terbiasa kayak gini, mau dibikin pecahan biasa dulu, berarti yang ini tadi nggak usah diubah ya, 8 per 5, nanti 8 per 5 ditambah 2. Nah, di sini kakak mau pakai yang langsung aja. Kalau kayak gini kan berarti 1, 3 per 5 ditambah 2 itu 1 tambah 2 nya 3, 3 per 5. Nah, sekarang kita ubah dulu nih. 3 per 5 itu, ini kan berarti 3 per 5 jam nih. Ini udah pasti kan 3 jam. Nah, kita cari tahu nih 3 per 5 nya itu berapa menit. Ini udah pasti nih depannya 3 jam. 3 per 5 jam ke menit berarti dikali 60. Ya udah, 3 per 5 dikali 60. Ini ke sini coret, dapat 12. 12 dikali 3, dapatlah 36 menit. Berarti T totalnya itu 3 jam 36 menit. Yang ditanya itu kan T tiba kan, sampai di sininya tuh jam berapa. Nah, 3 jam 36 menit itu perjalanan dari sini sampai ke sini. Kalau dia berangkat 6.30, perjalanannya 3 jam 30 menit, ya udah. Berarti T tibanya itu 6.30 ditambah 3.36. Jumlahkan. Ini dapat 6, 3 tambah 3, 6, 66. Karena udah ngelebihin 60, berarti kedepanin ya, 60 dikurangi 66 dikurangi 6. Berarti ini 0, satunya ke sini. 6 tambah 1 7 tambah 3 berarti 10. Berarti dia sampai jam 10 lebih 6 menit. Oke, nomor 2. Sebuah bus melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Oke. Yang berjarak 120 km, berarti S-nya sama dengan 120 km. Terus katanya, dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Oke, berarti ini V-nya sama dengan 50 km per jam. Kemudian bus tersebut kembali lagi dari kota B ke kota A. Oke, berarti ini kembali ya. Kalau kembali rutenya sama, berarti ini ada VA sama VB nanti. Oke, VA-nya itu mau kalau ini A nanti disangkanya A-nya ya. V1 aja deh. V1. Oke. Nah, kemudian bus tersebut kembali lagi dari kota B ke kota A. A ke B itu 120 km, berarti B ke A juga 120 km. Nah, kemudian bus tersebut kembali lagi dari kota B ke kota A dengan rute yang sama. Total waktu perjalanan adalah 5 jam 24 menit. Total perjalanannya 5 jam 24 menit. Berarti ini waktu totalnya. T totalnya itu 5 jam 24 menit. Kecepatan rata-rata bus tersebut pada saat menuju kota A, berarti saat kembali itu ya.
yang ditanya itu V2-nya sama dengan berapa. Ya udah, berarti kita pakai rumus yang biasa yang segitiga itu, masih pakai rumus yang segitiga. Cuman di sini untuk mencari V2 kita butuh T2. Ya kan, untuk mencari V2 itu kita butuh T2. Nah, T2 itu bisa kita cari dari T total itu sama dengan T1 ditambah T2. Permasalahan lainnya, kita nggak punya T1-nya berapa. Berarti tugas kita sekarang cari dulu T1-nya sama dengan berapa. Oke, berarti kita cari dulu nih T1. Buat mencari T1, berarti kita pakai yang rumus ini. Berarti T1 itu sama dengan S per V1. S-nya ini sebenarnya S1, cuman kan S1-nya itu sama dengan S2 kan. Jarak A ke B itu sama dengan jarak B ke A. Makanya nggak apa-apa ditulis S juga, tapi kalau misalkan takut bingung, bolehlah kita kasih S1. Tapi di sini hati-hati ya, ini S1 dan S2. Oke, terus kita masukin aja nilainya. S1, S-nya itu 120 km, V-nya itu 50 km per jam. 120 dibagi 50, 12 per 5. Kan coret nih, berarti 12 per 5, 12 per 5. Kalau mau disederhanakan berarti dapat 2 per 5 jam. Oke, itu T1-nya dapat. Ya udah, kalau T1-nya dapat, kita masukin ke sini aja. Sebelumnya, karena ini udah bentuknya pecahan, lebih gampang kalau misalkan 24 menitnya juga kita jadikan pecahan. Oke, berarti 24 kita bagi 60, karena 1 menit itu 1 per 60 jam. Ya kan, berarti 60 jam. Menit ke jam itu 1 per 60, berarti 24 per 60 untuk dapat jamnya itu. Itu kan. Masing-masing kita bagi 12, ini bagi 12, ini bagi 12, 24 bagi 12 dapat 2, 60 bagi 12 dapat 5. Oke, sip. Ya udah. T totalnya berarti 5 jam 2 per 5 per 5 jam. T1-nya 2 per 5 jam, masukin aja. Berarti di sininya T totalnya 2 per 5 jam sama dengan T1-nya 2 per 5 ditambah T2. Yuk kita selesaikan, berarti ini kita pindahkan ke sini ya. 2 per 5 dikurangi 2 per 5 sama dengan T2. Oh ya udah, enak ini. 2 per 5 dikurangi 2 per 5 kan habis nih 0 ya, 0. Berarti 5 dikurangi 2 dapatlah 3. Berarti T2 nya itu dapat 3. Nah sekarang kita kan mau mencari V2 nih. Yuk kita masukkan, berarti V2 itu sama dengan S2 dibagi T2. S2 nya sama dengan 120, T2 nya sama dengan 3, berarti 120 dibagi 3 dapatlah 40. Satuannya apa? Kilometer per jam. Jangan lupa ya satuannya. Oke, nomor 3. Jika Abu memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 45 km per jam, maka ia akan terlambat 20 menit. Tetapi, berarti ini kalau ada tetapi gini berarti ada perbandingan nih. Yang ini sama yang awal sama yang satunya gitu kan. Ya udah langsung kita ini kan aja. Berarti kecepatan awalnya itu katanya kalau misalnya yang terlambat, kalau pakai 45 km per jam, dia akan terlambat 20 menit. Berarti ketika V1-nya sama dengan 45 km per jam, T1-nya itu terlambat. Kalau terlambat berarti kan harusnya nih datang jam 6. Dia terlambat 20 menit. Berarti 6 tambah 20 menit, 6:20 gitu kan. Nah, karena kita nggak tahu waktu seharusnya itu berapa, berarti kita misalkan pakai T. Ditambah keterlambatannya itu 20 menit, berarti ditambah 20 menit.
ya. Terus jika Abu memacu motornya dengan kecepatan 60 km per jam, ia akan sampai 15 menit lebih awal. Katanya kalau kecepatannya itu 60 km per jam, dia akan sampai lebih awal. Kalau lebih awal kebalikannya, ketika harusnya nyampe jam 6, dia malah lebih cepat 15 menit, berarti 6 dikurangi 15 menit gitu kan. Nah ya udah, sama aja kayak yang di T1, berarti T min 15 menit. Oke, karena masih menit nih ininya, sedangkan yang ininya kilometer per jam, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita bikin yang menitnya ini jadi jam. Oke, berarti 20 menit dijadikan jam. Berarti kan 20 per 60, 1 per 3. Berarti T1 nya itu sama dengan T ditambah 1 per 3 jam. Oke, yang ininya berarti T min 15 menit itu 1 per 4 ya. 1 per 4 jam. 15 dibagi 60, nanti dapat 1 per 4. Sok aja dicoba. Atau kalau mau gampang pakai yang lingkaran jamnya, tinggal dicek. Nah, terus kalau ada gini gimana? Berapakah jarak tempuh rumah Abu ke kantor? Yang ditanya itu S. Nih yang ditanya itu S-nya berapa? Ya udah, cari aja. Karena arahnya sama, maksudnya kan sama-sama dari rumah ke kantor, berarti baik V1 maupun V2 S-nya itu sama. Karena arahnya sama, berarti kita pakai S1-nya itu sama dengan S2-nya. Karena kan sama waktu jaraknya. Nah, ya udah, masukin aja S1 itu berarti V1 dikali T1, S2 itu V2 dikali T2. Masukkan V1-nya itu 45, berarti 45 dikali T1-nya ini kan T ditambah 1 per 3 sama dengan, ini kalau misalkan kalian satuannya udah sama, di sini nggak apa-apa, nggak perlu masukin satuan biar nggak bingung. Dan kalau soal kayak gini, usahakan kalian samakan dulu satuannya di luar ya. Nah, V2-nya itu 60, T2-nya T min 1 per 4. Yuk distribusi, 45 kali T. Kok distribusi? Ya, distribusi. 45 kali T berarti 45 T ditambah 45 dikali 1 per 3. 45 dibagi 3 itu dapat 15 sama dengan 60 dikurangi 60 dikali 1 per 4. 60 dibagi 4 itu dapat 15. Kita ini 60 T. Yuk kita kelompokkan yang punya T sama punya T, yang enggak sama yang enggak. 15 berarti ini ke sini ya, 15 minus ke sini berarti ditambah 15 tambah 15 itu 30 sama dengan 60 dikurangi 45. Kenapa dikurangi? Ini kan positif nih. Berarti jadi negatif kan? 60 dikurangi 45 itu 15 T. Berarti T-nya itu sama dengan 30 dibagi 15 atau T-nya itu sama dengan 2. 2 di sini berarti T-nya 2 jam. Oke, yang ditanya itu kan S-nya kan. Nah, S-nya nih yang ditanya. Karena jaraknya itu sama, berarti kalian bebas mau pakai S1 atau S2, terserah kalian mau pakai yang mana. Sini kakak pakai yang S1 ya. S1 itu berarti V1 dikali T1. V1-nya itu tadi dapat 45. T-nya itu kan mana nih? T1 itu T ditambah 1 per 3. Nih, T1 itu T ditambah 1 per 3. T-nya itu kan 2. Berarti 2 ditambah 1 per 3. 45 dikali 2 tambah 1 per 3. 2 itu kan berarti jadi 6 per 3. 6 per 3 ditambah 1 per 3 berarti 7 per 3. Yuk sederhanakan, ini dapat 15 dikali 7,
itu dapat 105. Jarak satuannya kilometer. Berarti jaraknya itu 105 km. Kalau mau pakai S2 pun pasti nanti dapatnya segini. Cobain aja kalau penasaran. Oke.